kembali di Sindo Malam. Pemirsa, sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo diwarnai dengan intervensi oleh teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta yang mengajukan gugatan intervensi karena merasa dirugikan oleh penggugat. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Senin siang. Agenda sidang berlanjut dengan kehadiran teman satu angkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta yang mengajukan gugatan intervensi. Gugatan diajukan karena merasa dirugikan oleh pihak penggugat. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum alumni SMA Negeri 6 Surakarta angkatan tahun 1980. Melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat 3 ya, SMA Negeri 6. Nah, produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan. Kalau dari gugatan intervensi ya sesuai dengan hukum acara. Tadi kan untuk para penggugat interveniannya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan. Jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenian kurang siap lah dalam. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Jika gugatan dikabulkan, maka intervensi akan digabungkan dalam gugatan perkara ini. Namun jika ditolak, maka persidangan akan kembali ke pokok perkara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sidang gugatan ijazah Jokowi diwarnai intervensi dari teman SMA Presiden RI ke-7 tersebut. Sementara itu, sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Solo. Sidang lanjutan atas gugatan dugaan ijazah palsu Joko Widodo berlangsung di Pengadilan Negeri Solo sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Putu Haryadi ini diwarnai dengan gugatan intervensi dari teman seangkatan Jokowi saat sidang berlangsung. Gugatan intervensi pun kini tengah diperiksa oleh majelis hakim dan sudah dimasukkan dalam sistem aplikasi Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi begini, kami menambahkan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat tentang keberadaan SMA Negeri 6 Surakarta atau yang pada saat itu SMPP tahun 1980, kami melakukan gugat intervensi. Dalam persidangan terungkap bahwa teman seangkatan Jokowi merasa dirugikan oleh gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufik. Dan nantinya kami juga sudah berkirim surat. Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, tetapi tadi juga ada intervensi. Maksud kami bukan itu, tetapi pihak ketiga yang ini adalah kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Sementara menurut penggugat meminta sidang dilakukan secara offline dan menyayangkan majelis tidak mengabulkan ada catatan. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Dari putusan setelah itu bisa mengabulkan atau menolak. Jika dikabulkan, intervensi akan digabung dalam gugatan. Jika ditolak, kembali ke pokok perkara persidangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bertemu di peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri digelar sebelum upacara kesaktian Pancasila. Dalam pertemuan ini hadir pula Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah tokoh bangsa, salah satunya mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri duduk satu meja, membuat suasana hangat dan saling bercanda. Bercanda kan ngobrol sama Bu Mega di dalamnya. Iya, bercanda
ada di antara kita yang ada di holding, ada saya, ada Pak Prabowo. Berarti Pak Muzani berarti satu ruangan ya Pak? Yang di holding tadi ada Mega, ada Pak Tri, ada Pak JK, ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Menterstek, ada Menko. Bu Mega duduknya di lapis siapa? Deketan nggak sama Mas Gibran? Deketan nggak Pak? Berhadapan. Di momen pertemuan ini, Presiden Prabowo sempat berbincang dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Presiden Prabowo memuji diet Megawati yang dinilai berhasil hingga membuat Mega tampak lebih kurus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan menindak dan menyingkirkan para pengkhianat bangsa tanpa pandang bulu. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menggeledah sebuah rumah milik mantan staf Sus Nadiem Makarim di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Hal tersebut ditegaskan Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar. Menurut Harli, penggeledahan dilakukan di rumah eks-staf berinisial I yang juga sebagai tenaga teknis di Kemendikbudristek. Dari penggeledahan di penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen elektronik yang kini sedang dalam proses pemeriksaan. Dugaan korupsi pada pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek menelan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah. Sehingga dilakukan penggeledahan di daerah Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti elektronik ya. Ada HP, ada laptop dan semua itu tentu sedang dibaca oleh penyidik. Sebelumnya pada 21 Mei lalu, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik eks-staf Sus Nadiem berinisial JT dan RH pada tanggal 21. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah alat bukti. Pemirsa, seluruh jemaah calon haji Indonesia yang berjumlah 203.000 lebih telah tiba di Kota Mekah, Arab Saudi. Kini para jemaah memasuki masa tenang sebelum jalani puncak ibadah haji di Ar-Musna. Jelang puncak haji 2025, seluruh jemaah haji Indonesia yaitu sebanyak 203.149 jemaah calon haji reguler yang tergabung dalam 525 kelompok terbang telah tiba di Mekah. Saat ini, jemaah telah melaksanakan ibadah umroh wajib dan memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Ar-Muzna.
Puncak pelaksanaan ibadah haji akan dimulai dengan pemberangkatan jemaah ke Arafah pada 4 Juni 2025 mendatang. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mengimbau para jemaah agar terus menjaga kekompakan, mengikuti arahan petugas dan memperbanyak doa selama puncak haji di Ar-Muznah. PPIH juga telah menyiapkan skema pengaturan dan melakukan pengecekan terhadap fasilitas jemaah untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak haji yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar optimis pelaksanaan ibadah haji akan berjalan maksimal hingga akhir. Keyakinan ini muncul setelah Menak mengadakan rapat dengar pendapat dengan tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Mekah, Arab Saudi pada hari Senin. Menak menyatakan bersyukur karena berbagai persoalan penyelenggaraan haji tahun ini dapat terurai satu persatu jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Muznah. Adapun persoalan yang dialami dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 diantaranya terpisahnya rombongan karena berbeda syarikah, proses visa yang berjalan lambat, hingga penerbitan kartu nusuk yang lama. Menak juga mengapresiasi anggota tim WAS DPR yang membantu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Penuh dan alhamdulillah juga Kementerian Agama bersama seluruh timnya sudah bekerja secara optimal dan sudah get tim better lah. Jadi banyak sekali persoalan yang tadinya awal muncul tapi terurai dengan sedemikian cepat ya, sehingga dengan demikian saya selaku pribadi maupun juga sebagai Kementerian Agama optimis ya, insya Allah pelaksanaan ibadah haji ini akan berhasil sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang kami perhatikan di lapangan. Seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Sebanyak 203.149 jemaah reguler yang tergabung dalam 525 kloter kini memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Dan berikut laporan dari jurnalis iNews Media Group Gigih Kifan dari Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Sebanyak 203.149 jemaah reguler yang tergabung dalam 525 kloter kini memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Skema pergerakan jemaah calon haji Indonesia di Ar-Muznah pun telah disiapkan secara matang. Pergerakan jemaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina melibatkan pengelompokan berdasarkan syarikah dan markas. Petugas haji Indonesia membentuk kafilah ad hoc untuk efisiensi pergerakan. Selain itu juga ada warung bersama yang dibentuk antar petugas haji dengan syarikah untuk mensinkronisasi data. Ada 3 skema pergerakan jemaah. Yang pertama, skema reguler yang diikuti mayoritas jemaah yang mencakup 67% atau sekitar 136.000 jemaah. Dan yang kedua, untuk efisiensi dan kenyamanan jemaah ialah skema murur yang memungkinkan jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa turun di Musdalifah, melibatkan 67.000 jemaah. Dan yang ketiga yakni skema tanazul dengan target 37.000 jemaah. Nantinya jemaah tanazul akan melontar jumrah pada 10 Zulhijjah, lalu akan kembali ke hotel. Mereka yang melempar jumrah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan kembali ke hotel di wilayah Sisha dan Raudhah. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas yang dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk wukuf secara reguler. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan ambulans untuk safari wukuf. Jemaah akan diberangkatkan ke Arafah menggunakan ambulans dan menetap di Arafah untuk beberapa saat. Sementara bagi jemaah yang wafat akan dibadal hajikan oleh petugas resmi yang ditugaskan pemerintah. Sementara itu ada 3 skenario detail pergerakan jemaah yang akan dibagi per gelombang. Pergerakan terakhir jemaah berangkat pada 8 Zulhijjah atau Rabu tengah malam pukul 00 waktu Arab Saudi. Sementara jemaah murur bergerak dari Arafah 9 Zulhijjah atau Kamis pukul 19 waktu Arab Saudi. Untuk jemaah reguler menuju Musdalifah mulai pukul 22 waktu Arab Saudi. Untuk pergerakan jemaah dari Musdalifah ke Mina sendiri akan menggunakan angkutan transportasi sistem Taradudi yang beroperasi hingga menjelang subuh. Usai mabit di Mina, jemaah yang mengambil nafar awal atau nafar tsani akan diberangkatkan kembali ke Mekah secara bertahap disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi di lapangan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang puncak haji, tim keamanan gabungan Arab Saudi memperketat pengawasan di semua titik. Pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan dan keselamatan jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Dan berikut wawancara eksklusif jurnalis senior iNews Syafril Nasution dengan Dirjen Pasukan Pertahanan Sipil Arab Saudi. حقيقة المملكة العربية السعودية وممثلة في وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني حريصة على كل ما يتعلق بسلامة وحجاج بيت الله الحرام بمختلف فئات بمختلف جنسياتهم، بدءا من وصولهم للمملكة العربية السعودية من المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك في الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام ومنهم الحجاج الأندونيسيين الذين نرحب فيهم حقيقة في جميع المواقع سواء في منطقة المدينة المنورة ومرورا الوصول إلى العاصمة المقدسة. في مناطق الإسكان تعمل المديرية العامة للدفاع المدني من ضمن جهات لسلامة المواقع والمساكن التي يسكن بها جميع الحجاج ومن ضمنهم الحجاج الأندونيسيين بالطبع، للتأكد من توفر جميع متطلبات الدفاع المدني. لا يسمح بتاتا لأي جهة بإسكان حجاج أو إيواء حجاج في مواقع لا تتوفر فيها متطلبات السلامة في هذا الجانب، إضافة إلى الجولات التفتيشية والرقابية للتأكد من التزام هذه الجهات. نعمل حقيقة مع المكاتب التي يعمل معها حجاج بيت الله الحرام، مكاتب الحجاج الأندونيسيين أو مكاتب الحجاج الآخرين، في عملية التدريب والورش التدريبية المتكررة حقيقة لإيصال هذه الرسالة في توعية الحجاج الذين ينتمون لهذه المكاتب، للتأكد كذلك من هذا الجانب. خدمات الدفاع المدني في كل المواقع تعزز الجانب التوعوي ونشر رسالة توعية بجميع اللغات لتعزيز هذا الجانب المهم في هذا. شكرا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tarif listrik bulan Juni dan Juli 2025 batal. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli 2025. Jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer adalah bagian dari 5 paket insentif ekonomi yang diluncurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 5 paket insentif ekonomi diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Mensos Syaifullah Yusuf, Mentan Andi Amran Sulaiman, dan juga Kepala BPS Amalia Adininggar. Paket insentif ekonomi ini untuk merangsang pertumbuhan dan memperkuat stabilitas ekonomi sebagai langkah mitigasi resiko ekonomi global. 5 paket insentif ekonomi itu, yang pertama, diskon transportasi untuk tiket kereta api, pesawat, dan juga kapal laut. Yang kedua, diskon tarif tol sebesar 20%. Ketiga, penebalan bantuan sosial yaitu dengan tambahan bantuan Rp400.000 untuk 2 bulan dan bantuan beras 20 kg untuk 2 bulan. Keempat, bantuan subsidi upah untuk pekerja dan gaji guru honorer Rp600.000 untuk 2 bulan. Dan kelima, perpanjangan diskon iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 50%. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 diperkirakan akan melemah. Yang tadinya proyeksi ekonomi tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,3%,
Maka dengan adanya risiko dan eskalasi geopolitik melemah menjadi hanya 2,8%. Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik itu dari sisi harga-harga komoditas, kegiatan ekspor, dan juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga dari suku bunga. Pemerintah terus melihat dan mempelajari dan tentu berupaya untuk memitigasi risiko global tersebut. Para pemain timnas Indonesia tiba di Jakarta usai pemusatan latihan di Bali. Pasukan Patrick Kluivert tersebut dinyatakan dalam kondisi prima dan siap menghadapi Cina. Tetaplah di Sindo Malam.